IGC mereka harus baca dan pahami, Global Commission mereka harus baca dan pahami, dan di mana-mana saja proses mesti mereka pahami dan Malaysian Agreement mereka pahami. Oleh karena bagi pendapat saya, negara Malaysia ini pada ketika waktu diwujudkan adalah persepakatan di antara pemimpin-pemimpin dahulu, yaitu kalau di sebelah Malaya sana diketuai oleh Tengku Abdul Rahman dan Tun Razak. Kalau di Sabah ini diketuai oleh Tun Mustafa dan Tun Fuad Steven. Jadi mereka ini sudah tiada sekarang ini. Cuma yang ada adalah dokumen-dokumen yang kita rujuk kembali. Apa sebenarnya inti Malaysian Agreement 63 itu? Jadi kalau orang Sabah saja yang prihatin, tahu dengan tuntutan orang Sabah dalam Malaysian Agreement 63 dan semangat mewujudkan Malaysia itu sebab kenapa sekarang ini amat payah untuk kita mengetengahkan tuntutan-tuntutan kita. Kerana pemimpin-pemimpin di Semenanjung sendiri juga bertanggung jawab untuk memahami apa komitmen pemimpin-pemimpin Malaya dahulu. Kenapa sebenarnya orang Sabah, orang Sarawak dan Singapura turut serta untuk mewujudkan Malaysia. Itu satu yang saya tadi terkait dengan ucapan Jupri. Kedua yang saya terkait, ini adalah isu yang saya tahu akan menjadi kontroversial apabila beliau mengatakan bahawa pada pilihan raya akan datang, GRS akan bertanding 73 kursi. Lalu saya berdiri, saya kata saya menyokong. Kerana itu adalah selari dengan tagline apa yang kita selalu war-warkan dalam GRS, yaitu menurut Ketua Menteri, rumah kita jaga. Itu adalah satu sebutan yang mempunyai 1001 macam pengertian. Jadi pengertian antaranya daripada itu yang bagi saya ialah Sabah negeri kita. Kita harus jaga dan kita harus berkuasa di negeri Sabah. Jadi macam mana kita berkuasa di negeri Sabah? Selari dengan dasar perjuangan GRS itu, yaitu adalah satu perjuangan untuk rakyat Sabah dan terdiri daripada komponen parti. Jadi untuk memenuhi syarat itu, pada pilihan raya akan datang saya menyokong dengan apa yang disyaratkan oleh Jofri, yaitu GRS mesti bertanding 73 kursi untuk di Sabah. Persepahaman lain di antara pemimpin di Malaya dan pemimpin di Sabah itu adalah soal kedua, karena kalau pemimpin-pemimpin dahulu boleh bekerja sama untuk mewujudkan sebuah negara yang sekarang ini sudah 60 tahun lebih, tidak akan semua pemimpin sekarang ini yang semua berpikiran canggih, bijaksana semua, terpelajar dan semikirnya, tidak boleh mewujudkan satu kerjasama cuma atas soal saja siapa yang bertanding dan siapa yang tidak bertanding. Itu dua perkara yang saya terkait. Ya, terima kasih. Awareness among the leaders kan, the MSCP and all that kan. Yes. In your opinion, what is the level of awareness? In my opinion, with all due respect to some of them don't even know. You don't even understand. You don't even know what is IGC. You don't know what is COBOL. You don't know the process of Commission of Malaysia. That's the reason why we are slow in understanding what is our request. It's a matter of fact, whenever we utter our request, some of them are looking at us with amazement. As if they said, what is this? We don't understand. You see, so they must understand that. If they understand that, they will respect our opinion. They will respect our request. This is like a court case. The judges must know the law. Although it is the lawyer's responsibility to explain them during court case. But if the judges sitting there do not know anything, how can they decide? Itu sebagai perbandingan. Masih. Kita tahu sendiri, kita punya MPNP di Sabah ini memang sudah sekali besar. Itu sebab pada ketika waktu saya setika selama 10 tahun sana, MP daripada Sarawak dan Sabah seringkali dalam persidangan parlimen mereka mengemukakan persoalan-persoalan ini. Yang menjadi permasalahan ialah persoalan yang begitu penting bagi Sabah dan Sarawak dan bagi Malaysia, sukar untuk dipahami oleh pemimpin sebelah Semenanjung. Itu sebab saya sarankan, bukan saja orang Sabah dan Sarawak harus memahami apa tuntutan-tuntutan di bawah perjanjian Malaysia Kemerdekaan Ketiga, pemimpin-pemimpin di Semenanjung juga, terutama sekali mereka yang duduk di kursi-kursi yang berkuasa itu, mereka yang berwajib
terhadap tuntutan Sabah dan Sarawak di bawah Malaysian Agreement Treaty ini harus memahami secara terperinci, termasuk mereka-mereka yang bertugas di jabatan peguam negara. Mereka harus juga memahami apa susah sangat untuk mentafsir artikel 112G, apa yang susah sangat untuk memahami apa itu jadual 10, apa yang susah sangat untuk memahami 20 perkara seperti yang disebut oleh Dr. Jifri itu, yaitu dia kata dalam 20 perkara itu perkara 11. Saya ada pernah baca satu file pada ketika kami buat penyelidikan Malaysian Agreement Secretary di